Halo Sobat M Cinema, bagaimana dengan film After yang pertama? Seru banget kan? Nah kali ini sesuai dengan janji, kita akan lanjut ke bagian kedua serial ini. Di bagian kedua ini kisah diawali dengan flashback dari seri yang pertama. Dan ternyata saat mereka bertemu di danau, Hardin hanya bermimpi membayangkan bertemu dengan Tessa di sana. Kemudian Hardin terbangun dari tidurnya di dalam mobil. Scene kemudian berpindah. Dikisahkan bagaimana Tessa yang mengikuti hari pertama magang di salah satu perusahaan penerbitan terkenal bernama Fence Publishing. Karena terburu-buru dia hampir ketinggalan elevator. Beruntung ada seorang pria yang membukakan elevator untuknya. Ternyata pria tersebut bernama Trevor. Trevor juga merupakan karyawan di Fence Publishing. Tessa kemudian disambut oleh Kimberly, salah satu tangan kanan dari Vance sang pemilik perusahaan. Ternyata Kimberly juga merupakan pasangan dari Vance. Karena sangat bersemangat dengan pekerjaannya, Tessa sampai tertidur di hari pertamanya bekerja. Tessa bekerja keras bersama Vance, Kimberly, dan Trevor. Malam harinya mereka melanjutkan ke diskotik. Namun karena kebanyakan minum, Tessa mabuk dan malah menelepon Hardin. I have your location, I can find you. I'm not wearing any underwear. You are wasted. Hardin yang masih sayang sama Tessa, tentu saja panik dan datang menyusul Tessa ke hotelnya. Betapa kagetnya Hardin saat tiba di hotel menemukan kehadiran Trevor di sana. Langsung saja Hardin mengusir Trevor dari hotel. Tessa yang masih mabuk ternyata sangat ingin bercumbu bersama Hardin. Dirinya lupa bahwa status hubungannya sudah putus dari Hardin. Pagi harinya Tessa panik karena mendapat telepon dari Kimberly. Hardin yang mengira hubungannya akan kembali baik dengan Tessa. Harus kecewa karena Tessa merasa peristiwa semalam terjadi karena dirinya mabuk dan mereka bukanlah sepasang kekasih lagi. Hardin sampai kesal dan dia melontarkan kata-kata yang membuat Tessa marah. Hardin mengatakan bahwa dia tidur dengan Molly tadi malam. Tessa tentu naik pitam kepada Hardin. Hardin yang kecewa pergi ke rumah London dan menceritakan kejadian tadi malam. London kemudian mengirimkan pesan teks ke Tessa bahwa Hardin sangat mencintai dirinya. Dan Hardin hanya bercerita bohong mengenai hubungannya dengan Molly. Dia juga menceritakan bahwa Hardin akan pergi ke Inggris. Tessa tiba-tiba galau mendengar bahwa Hardin pergi ke London. Dirinya langsung pergi ke apartemen Hardin dan menemukan apartemennya berantakan banget. Sana Tessa menemukan sebuah hadiah yang sedianya akan diberikan oleh Hardin di hari ulang tahunnya. Di saat Tessa sedang galau mengingat memori masa lalu, tiba-tiba pintu apartemen terbuka. Ternyata yang datang adalah Hardin dan ibunya. Tessa yang kaget mencoba untuk bersembunyi. Namun Tessa tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya bertemu ibunya Hardin. Akhirnya ibunya Hardin meminta Tessa untuk menginap semalam di apartemen Hardin. Pada hari ulang tahunnya, Tessa mendapat kejutan kado ulang tahun tambahan dari Hardin. Hardin mengatakan bahwa ia bersedia melakukan apa saja permintaan Tessa dan tidak akan menolaknya. Bahkan Hardin tidak menolak untuk menjadi babysitter bagi anaknya Kimberly. Kali ini ketulusan Hardin membuat hati Tessa kembali luluh.
apalagi saat dirinya mendapatkan hadiah Natal terindah dari Hardin. Whatever our souls are made of. Isn't mine are the same. Scene kemudian berpindah saat ayahnya Hardin meminta Hardin beserta ibunya dan Tessa untuk datang ke pesta Natal di rumahnya. Namun dalam diri Hardin masih ada kekesalan terhadap ayahnya. Karena kekesalannya itu, Hardin malah mabuk dan memukul ayahnya. Tentu saja hal ini membuat ibunya Hardin marah dan langsung mengajak Hardin pulang. Tessa yang melihat masih ada api sekam yang membara di dalam diri Hardin mencoba membiarkan Hardin sendiri dulu. Menjelang tahun baru, Tessa mendapat telepon dari bosnya bahwa dia akan dipindah ke Seattle. Tessa mengatakan bahwa dia masih pikir-pikir dahulu mengenai tawaran tersebut. Di malam tahun baru, Hardin mengajak Tessa untuk datang ke pesta tahun baru bersama teman-temannya. Semua berjalan lancar saja sampai ketika datang Molly yang mengajak Tessa kembali bermain Truth or Dare. Tessa yang sudah mabuk akhirnya dan kesal dengan peringai Molly akhirnya memukul Molly dan terjadilah perkelahian antara keduanya. Setelah bercinta di malam tahun baru, Hardin secara tidak sengaja melihat HP Tessa. Hardin membaca pesan dari Trevor yang senang karena Tessa akan kerja bersamanya di Seattle. Hardin masih cemburu kepada Trevor karena kejadian di hotel kemudian keluar kamar. Tessa yang mencoba mengejar Hardin malah akhirnya bertengkar dengan Hardin. Tessa yang masih mabuk ternyata mengalami kecelakaan di jalan raya. Hardin yang tidak dapat menghubungi Tessa sangat bingung dan galau. Akhirnya dirinya memutuskan untuk pergi ke London dan berpisah dengan Tessa. Karena tidak bisa menghubungi Hardin, Tessa akhirnya memutuskan untuk pergi ke Seattle. Scene kemudian berpindah ke rumah Feng yang mengadakan pesta perpisahan. Betapa kagetnya Tessa, ternyata Hardin datang ke pesta tersebut. Melihat kedatangan Hardin yang bela-belain dari London untuk bertemu dirinya, membuat hati Tessa kembali luluh. Akhirnya meski hubungan mereka putus sambung, Tessa tetap menerima Hardin untuk kembali masuk dalam kehidupannya. Demikianlah Sobat M Cinema akhir kisah dalam film kedua serial After. Semoga Sobat semua terhibur. Dan tetap dukung kami dengan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai berjumpa di seri ketiga film ini.